aman ini kalau ini ditarik. Kalau ini dilepas, ini ditarik. Ini problem kampaknya ya. Jumpa lagi teman-teman dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa PTS ya teman-teman ya. Ini Vespa PTS nya infonya dia baru beli sama orang dan katanya sih mesinnya habis belah ya teman-teman ya. Terus ini ternyata setelah kemarin saya cek motornya itu kendalanya ada di kerkas yang goyang maju mundur ya teman-teman ya. Jadi kipasnya tuh bisa ke depan ke belakang. Nah, untuk mengecek mesin PTS ini mau nggak mau kita harus melepas satu persatu beberapa bagian, itu terminal kabel, terus karbunya ya teman-teman ya, lalu baut jok belakang, jangan lupa knalpot dan beberapa kabel-kabel yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Ini nanti kita lepas semua baru kita turunkan mesinnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kondisi beberapa bagian partnya ya. Nah, jangan lupa teman-teman ya, knalpotnya pastikan nggak nyangkut ke bodi ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini saya turunkan ya. Nah, ini kondisi mesin udah saya turunin teman-teman. Nah, ini kondisi mesinnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian ban belakang itu sedikit goyang-goyang ya. Nah, seperti ini teman-teman, goyang-goyang, nanti kita cek ya teman-teman ya. Lalu ini dia teman-teman ya, penampakannya ya. Nah, ini kipasnya bisa ke depan dan ke belakang ya teman-teman ya. Nah, kelihatan kan teman-teman pergerakan kipasnya ya di sini nih. Nah, ini biasanya kayak gini nih nyangkut ya teman-teman ya ke rengkesnya ya, kalau kerkasnya bisa maju mundur. Lalu untuk bloknya ini menggunakan blok DR ya. Nah, ini untuk langkah selanjutnya ini langsung saja saya eksekusi ya teman-teman ya. Ini sudah saya buka murnya. Nah, teman-teman, di sini untuk PTS itu ada ring yang tebal ya seperti ini ya. Ini jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Kalau hilang nanti tromolnya nggak bisa kencang ya waktu kita pasang mur ya. Lalu ini nanti kita lepas ya kampas remnya ya. Nah, ini udah saya lepas kampas remnya teman-teman ya. Ini nanti bukanya penutupnya nanti aja ya, karena ada 3 buah baut itu kita buka dulu bagian kipas ya teman-teman ya, menggunakan kunci 14. Oke, murnya udah kebuka. Kita gunakan tracker ya teman-teman ya untuk membuka kipasnya. Nah, ini udah saya tracker tadi, ini udah saya buka ya. Nah, ini seperti ini penampakannya teman-teman ya. Ini kipasnya tuh ada yang nyangkut ya, nyangkut ke rengkes, sebagian nyangkut sebagian enggak. Nah, ini tandanya kerkasnya itu oleng ya teman-teman ya, udah oleng terus gerak maju mundur ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa maju mundur ya. Ini biasanya kayak gini nih penyakitnya itu antara 2 ya teman-teman ya, laharnya udah KO atau dudukan lahar entah yang di rengkes atau yang di kurkas itu kendor ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita buka dulu napurnya, ada 3 buah baut seperti halnya super atau PX ya teman-teman ya. Ini napurnya udah kebuka. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman, napurnya ya kecil ya, kecil cuman nggak kecil di kantong teman-teman. Lalu selanjutnya kita buka head dan bloknya ya teman-teman ya. Lalu langkah selanjutnya kita buka tutup koplingnya teman-teman ya, tutup kopling ini. Tapi sebelumnya kita harus membuka ini ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu ya ketiga buah murnya ya, baru nanti kita lepas, baru bisa habis itu kita membuka tutup kopling.
Nah, buat teman-teman yang mau mengganti seal roda Vespa PTS-nya itu, ini dia ya, ini sealnya. Nah, teman-teman itu kalau membuka seal ini, teman-teman harus membuka piringan ini baru kita keluarkan dari depan, dipukul atau dicongkel dikit ya teman-teman ya. Nah, ini sealnya ya teman-teman ya. Untuk seal rodanya itu memang cara bukanya sedikit berbeda ya. Lalu untuk penyakit tromol yang bisa maju mundur itu ternyata karena ini lahar rodanya udah aus ya teman-teman ya. Untuk kodenya itu 6204 juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut membuka tutup kopling ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ada mur kulkasnya yang udah dipahat-pahat ya. Nah, ini teman-teman ya, kelihatan ya teman-teman ya, itu udah bekas pahatan semua ya. Nah, itu nanti kita perlu melepas mur ini dan juga mur kopling ini ya teman-teman ya. Baru nanti setelah mur ini kebuka, kita buka menggunakan tracker ya, bagian koplingnya ya. Ya, trackernya ini untuk mesin PTS itu emang tracker khusus ya teman-teman ya, nggak bisa menggunakan tracker punya PK atau super. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lalu ini murnya udah kebuka ya teman-teman ya. Sekarang kita pasang trackernya ya teman-teman ya. Nah, ini kondisi kampasnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kemarin juga selip. Lalu buat teman-teman hati-hati ya, di mangkok amper ini ada sepinya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kebanyakan masangnya di lem seperti ini ya teman-teman ya, supaya tidak mudah jatuh ya teman-teman ya. Nah, ini dia di sini. Lalu ini untuk mangkokannya juga udah goyang. Terus ini kita lepas dulu giginya ya. Kita lepas giginya, tandai bagian luar atau bagian dalam. Jangan lupa amankan juga sepinya ya. Nah, ini teman-teman untuk penyakitnya ya teman-teman ya. Ini saya tarik-tarik dulu nih kerkasnya ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, kerkasnya bisa goyang kanan kiri ya. Tapi kalau udah kepasang ke bodi itu jadinya maju mundur ya bagian kipasnya ya teman-teman ya. Menyebabkan pengapian itu tidak stabil ya, karena ini masih menggunakan platina ya teman-teman ya. Nah, nanti kita belah dulu baru kita cek ya, apakah dudukan lahar yang di truk as atau lahar yang bermasalah atau dudukan lahar yang ada di rengkes ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sapi untuk membelahnya kita harus melepas beberapa buah baut mesin ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, mohon maaf, bukannya saya bermaksud mengajari, tapi tolong diamankan baut-bautnya karena panjangnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman ingat-ingat ya posisinya ya. Nah, ini mesin udah kebelah ya teman-teman. Sekarang kita cek satu persatu bagian-bagian yang dikiranya atau sekiranya sering bermasalah. Nah, itu salah satunya ada di Borobudur ini ya teman-teman ya. Ini biasanya kalau gigi kamarnya bermasalah, gigi selahnya itu sering beradu dengan Borobudur ya teman-teman ya, sama seperti halnya mesin-mesin super ataupun PX ya. Nah, ini dia gigi selahnya ada di dalam ya teman-teman ya. Nah, untuk rengges kanannya seperti ini kondisinya teman-teman. Sekarang kita coba cek-cek ini kulkasnya ya teman-teman ya. Tapi ini sepertinya kalau feeling saya sih dudukan lahar entah yang di rengkes atau yang di kulkas ya teman-teman ya. Oh, ini keras ya teman-teman ya. Untuk bagian dudukan lahar yang di kulkasnya itu keras, berarti ini yang bermasalah antara dua ya teman-teman ya. Kemungkinannya ya laharnya udah haus parah atau dudukan lahar yang di rengkes itu kendor ya teman-teman ya. Karena ini ditarik masih keras ya. Biasanya kalau udah dudukan lahar yang di karkas itu empuk, itu ditarik tinggal pluk aja copot ya teman-teman ya karkasnya ya. Lalu nanti kita cek juga ya bagian gigi silang, lalu juga gigi selahnya ini ya. Ini kelihatan mengkilap ya teman-teman ya. Nanti kita lepas dulu satu persatu baru kita cek ya teman-teman. Nah, ini untuk karkasnya udah saya lepas ya teman-teman ya. Kita cek stang sehernya. Nah, lumayan bunyi ya teman-teman ya. Nanti kita konfirmasi ke ownernya ya. Nah, ini seperti ini ya kondisinya ya. Lalu selanjutnya kita lepas gigi 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Caranya seperti biasa ya teman-teman ya, kita lepas snap ringnya ya.
Nah ini snapringnya udah saya lepas ya teman-teman ya, lalu kita cek satu persatu ya. Bagian gigi-giginya ini alhamdulillah aman, lalu ini gigi 2 juga ya teman-teman ya, gigi 2 juga aman. Nah ini kelihatan teman-teman, gigi silangnya aus ya teman-teman ya. Ini saya lepas dulu gigi satunya teman-teman, ini saya dekatkan ya teman-teman ya, biar kelihatan gigi silang ya. Kondisinya seperti ini teman-teman ya, sudah aus parah ini teman-teman. Ini kelihatan ya, jelas sekali ya teman-teman ya. Ini harganya lumayan ya teman-teman ya, bisa sedikit pusing kalau yang biasa pakai Vespa pada umumnya kayak Super ataupun Excel atau PX ya teman-teman ya. Nah ini kita lepas dulu gigi silangnya. Nah perhatikan itu, di situ ada tempat per dan pelora ya teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai hilang, kecuali teman-teman ada penggantinya. Nah ini yang ausnya ya teman-teman ya, giginya ya, gigi silang atau gigi kelinci ya teman-teman. Nah ini perlu diganti, nanti kita konfirmasi ke ownernya untuk melakukan penggantiannya. Saya serahkan kepada ownernya untuk mencari barangnya ya teman-teman ya. Lalu untuk gigi selahnya juga sepertinya ini bermasalah, ini bertengkar dengan gigi Borobudur ya teman-teman ya. Lalu ini untuk pernya ya, per bolunya sama kayak punya PX ya teman-teman ya. Oh ini ada, aduh mohon maaf teman-teman, ini kameranya blur ya. Ini sebenarnya di sini ada ringnya ya teman-teman ya, cuman nggak begitu kelihatan ini. Bentar teman-teman. Nah itu teman-teman, ada ringnya ya untuk menahan per bolu supaya tidak bertabrakan dengan pelor ataupun bola dari lahar. Jadi nanti kita cek satu persatu bagian dudukannya lahar kruas dan lahar kopling ya. Nah ini dia teman-teman ya, platnya ya. Nah ini seperti ini fungsinya teman-teman, untuk menahan per bolu supaya tidak langsung bertabrakan atau berbenturan dengan lahar kopling ya. Nah ini teman-teman, masalahnya, sumber masalah dari kerkas yang maju mundur atau kipas. Ini saya lepas dulu sealnya ya. Nah ini teman-teman, ini dudukan laharnya itu kendor ya teman-teman ya, jadi dia bisa maju mundur. Ini saya dekatkan dulu kameranya ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya, kondisi laharnya itu bisa bergerak maju mundur ya. Nah nanti kalau dipasang lahar baru pun kalau nggak kita benahi juga sama ya. Lalu untuk bagian lahar mangkok oplingnya ini juga sama ya teman-teman ya. Tuh ini udah aus ya, cuman ini dudukannya juga ikutan kendor. Nah, dia gerak maju mundur juga ini teman-teman ya. Nanti kita bongkar kedua laharnya, lalu kita bawa ke tukang bubut rengkesnya ya teman-teman ya, untuk memperbaiki dudukan laharnya ya teman-teman. Jadi walaupun nanti kita ganti lahar, kalau kondisinya udah kayak gini nih percuma ya, mau dibubuti sepan juga nanti akhirnya sepannya kemakan lagi karena putaran kulkasnya tuh nggak stabil atau nggak pada posisi tempatnya ya teman-teman ya. Nah ini dari bagian sebelah kiri ya teman-teman ya, kelihatan banget ya laharnya maju mundur. Nah ini juga untuk bagian mangkok kopling ya teman-teman ya, ini goyang banget ya, ini karena laharnya aus, lalu dudukannya juga kendor ya teman-teman ya. Ya pokoknya nanti kita cuci bersih barang-barangnya, terus kita cek-cek kembali, lalu baru kita antarkan ke tukang bubut ya untuk memperbaiki beberapa masalah yang ada di dudukan-dudukan laharnya ini ya teman-teman ya. Nah nanti kita cek juga sebelah kanan ya. Nah ini ada saksinya ya, ada teman saya nih yang kemarin punya eksklusif ya. Lalu untuk kondisi sapannya seperti ini teman-teman, kondisi sapannya itu bergaris-garis ya, karena emang krukasnya juga bisa gerak kanan kiri, akhirnya dia menimbulkan beberapa luka di bagian hisapan ya. Nah ini untuk lahar sebelah kanan atau dudukan lahar sebelah kanan juga kendor ini teman-teman. Ini teman-teman perhatikan ya. Nah ini bisa maju mundur seperti ini. Ini juga nanti bikin masalah ya. Terus ini lahar apa namanya ya, kalau di small frame itu mungkin lahar as Borobudur ya. Lahar as Borobudur yang ada di rengkas sebelah kanan juga ini keluar masuknya gampang ya teman-teman ya. Ini harusnya lebih keras ya keluar masuknya ya teman-teman ya, karena nanti kalau ini dia bisa maju mundur ataupun bisa lepas dengan mudah, otomatis itu gigi Borobudurnya bisa maju mundur, entah menabrak gigi selah ataupun membuat si kopling itu bersenggolan ya, akhirnya ngoplingnya susah. Dan ini kemarin juga emang motor sempat saya cobain itu ngoplingnya rada susah ya.
Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya, untuk bagian dudukan lahar sebelah kanan itu udah ada bekas kontek-kontekan ya teman-teman ya. Ya mungkin untuk menghindari ausnya dudukan lahar diakali cairannya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ya tentunya ini memberikan efek yang sedikit buruk ya teman-teman ya. Kalau udah dipakai lama itu pasti dia akan kendor lagi ya teman-teman ya, karena namanya ya pantek-pantek dia kalak-kalin, yang ada taruhannya tuh kondisi kesehatan mesin itu kurang terjaga ya teman-teman ya. Nah ini ada beberapa contohnya teman-teman, karena si kerkas itu bisa maju mundur, nah akhirnya kipas itu bersinggungan dengan rengkes sebelah kanan ya teman-teman ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya, mengkilap ya. Nah itu beradu dengan kipas ya teman-teman ya. Nah nanti kita benahi satu persatu dudukan laharnya ke tukang bubut, baru kita ganti lahar dan juga silsilnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut langkah selanjutnya ya. Lalu ini untuk kurkasnya ya teman-teman ya, stang servo udah saya ganti, lalu ini juga udah saya senter. Ini maksimal dapatnya cuman segini ya teman-teman ya, nggak bisa rapet lagi, tapi ya alhamdulillah ini udah nggak seperti pas pulang dari tukang bubut ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian kurkas, bagian yang ke arah rotor kipas juga udah saya benahi ya, karena kemarin banyak bekas lasan. Lalu untuk rengkesnya, dudukan lahar-laharnya ini alhamdulillah udah beres juga ya teman-teman ya. Ini lahar udah saya pasang tadi beserta hasilnya. Untuk yang kanan juga udah oke. Ini udah keras ya teman-teman ya, nggak kayak kemarin bisa maju mundur. Ini saya kasih contoh ya. Nah ini udah bisa ditenteng-tenteng, kalau kemarin itu copot ya teman-teman ya, laharnya kalau diginiin ya. Nah ini udah saya ganti semua, nanti tinggal kita pasang satu persatu, dan kita tes juga untuk bagian gigi selah yang kayaknya sih emang bermasalah ya teman-teman ya. Nah ini lahar lamanya ya teman-teman ya, ini udah aus ya, udah lelah, tapi ya infonya sih katanya bismillah, cuman ya nggak tahu ya teman-teman ya isinya kayak gitu ya. Ini juga udah oke ya teman-teman ya. Lahar untuk lahar kanannya itu 6204 ya teman-teman ya, lalu untuk sebelah kiri itu 6303 ya teman-teman. Lalu untuk lahar koplingnya 16005 ya. Terus as rodanya yang besar itu 6204. Kalau lahar bambunya itu saya nggak tahu kodenya ya, karena kemarin saya beli langsung ke toko Vespa ya, bengkel Vespa gitu. Ada juga di online ya teman-teman ya untuk lahar sepaket ini ya. Nah ini nanti kita cek-cek kembali ya untuk bagian kulkas supaya tidak nyangkut lagi ya bagian kipasnya, apa perlu kipasnya dibubut atau gimana ya, nanti kita kondisikan lah. Nah ini teman-teman ya, untuk pemasangan kulkas jangan lupa teman-teman kasih oli atau grease di bagian isapan, terus seal kulkas dan juga bagian dalam laharnya ya teman-teman ya, untuk mempermudah pemasangan kulkas dan untuk jaga-jaga lah supaya kulkas itu enggak bersinggungan dengan bagian isapan yang ada di rengkes ya teman-teman ya. Ini pertama kita masukkan secara pelan-pelan ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, pastikan ini dudukan laharnya ini sedikit keras ya. Kalau dia terlalu kendor tentu nanti ada efek ya teman-teman ya. Ya itu menurut saya teman-teman ya. Nah, ini cara masuknya seperti ini ya teman-teman ya. Kita masukkan kanan kiri pelan-pelan dulu, baru nanti kita tarik menggunakan tracker ya. Tapi pastikan dulu lurus ya teman-teman ya, dan juga pastikan setang seher nanti tidak terjepit oleh rengkes. Nah buat teman-teman juga hati-hati ya, karena seal kulkas bagian tepinya itu kadang suka kelipet ya teman-teman ya, apalagi kalau pakai seal kulkas yang maaf rada murah ya. Nah itu bagian teman-teman ini ya, bagian dalam itu ya yang ada pernya ya. Nah ini kita posisikan dulu seperti ini, baru nanti kita pasang tracker kulkasnya ya, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal lah. Buat apa capek-capek nyenter kalau kita pasangnya pakai kekerasan. Tapi kalau udah pro itu no problem ya teman-teman ya, ini pakai tracker akal-akalan lah teman-teman. Nah kita posisikan seperti ini, kita jaga supaya dia tidak kena benturan. Hati-hati ya teman-teman ya, pastikan juga stang serre itu udah aman. Nah kita tinggal tahan, lalu kita putar ya, kita putar mur trackernya. Oh ya teman-teman, ini tracker saya buat sendiri ya, jadi matanya tinggal menyesuaikan untuk berat kulkas berapa-berapanya ya. Nah teman-teman bisa beli tracker kayak gini di online, banyak kok, murah-murah juga, daripada teman-teman mengalami keolengan kulkas pas udah mesin semuanya keterap, terus tahu-tahu kulkasnya oleng kan, nanti yang ada malah belah mesin lagi kan.
Nah ini kulkas udah kepasang ya teman-teman ya, alhamdulillah celahnya juga udah kejaga, jadi nggak nyangkut sama rengkes bagian kiri ya. Ya sebenarnya sama aja lah, sama kayak belah mesin super atau PX ya teman-teman ya. Nah ini langkah selanjutnya, ini mangkok koplingnya juga udah kepasang ya. Caranya sama, saat teman-teman melepas tinggal posisikan supaya masuk, lalu pasang senapringnya ya. Nah ini kita mau ngetes gigi selah ya teman-teman ya. Nah ini jangan lupa teman-teman pasang senapringnya ya, senapring untuk mangkokan kopling itu ya. Terus nanti teman-teman pasangin ring ya untuk penahan per bolu ya teman-teman ya. Nah ini senapring udah kepasang ya teman-teman ya, kita tinggal pasang ringnya dan juga per bolu, lalu gigi selat dan borobudur ya. Nanti kita mau cek apakah dia itu nyangkut atau tidak ya dengan borobudur ya. Seperti biasa lah teman-teman, sama halnya kayak waktu kita nerap mesin super ataupun PX ya atau Excel ya, sama teman-teman. Nah ini tinggal kita masukkan ringnya. Nah ringnya udah masuk, kita taruh per bolunya di situ ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan gigi selahnya ya. Ya mohon maafin teman-teman ya, saya pemula ya. Ini tinggal masukkan seperti ini. Kalau tangan dua sih enak ya teman-teman ya, tinggal tarik dikit selahnya. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya. Karena ini saya nggak buat tripod jadi rada-rada ribet ini teman-teman. Nah kita masukkan borobudurnya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah kita pastikan udah pas posisinya, lalu kita pasang rengkes kanan ya teman-teman ya. Untuk lar kerkas kanan juga nggak dipasang, nggak masalah ya teman-teman ya. Intinya kita kan mau ngetes gigi selahnya ya. Jangan lupa murmur rengkes dipasang ya, 2 atau 3 atau 4 ya teman-teman ya. Ini udah kepasang. Nah sekarang kita putar bagian mangkoknya ya teman-teman ya, ataupun asnya ya. Nah ini kita putar asnya ya teman-teman ya. Nyangkut dong, di selahnya nyangkut. Teman-teman putar ke kiri aja ya, itu udah bunyi ya. Nah ini saya mau senderkan ya, supaya lebih jelas. Ini enggak saya tekan-tekan juga bagian selana ya teman-teman ya. Jadi bagian selana itu benar-benar free ya, nggak ada yang ketekan ya. Nah, ini bunyi ya teman-teman ya. Ini tandanya gigi celahnya itu nanti nggak lama aus ya. Nah ini masalahnya ada di sini nih teman-teman. Bentar teman-teman, ini mau saya kondisikan kalau normal kayak gimana dan kalau bermasalah kayak gimana ya. Nah ini kalau kita tahan menggunakan obeng, kita kasih celah, berarti kan gigi kampaknya rada keluar ya. Nah itu aman ya teman-teman ya. Itu udah jalan Ben, baru aman ini kalau ini ditarik. Kalau ini dilepas, ini ditarik, ini problem kampaknya ya. Nah ini udah aman ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya. Ini sekarang kita mau masang as roda ya teman-teman ya. Nah ini udah saya coba ke lahar yang baru, udah aman juga. Nah buat teman-teman yang mau masang as roda PTS itu kan, ini cara masukin gigi silangnya kan rada beda ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih sedikit cara ya. Ini saya kasih contoh dengan gigi silang bekasnya ya teman-teman ya. Ini caranya gini ya teman-teman ya. Ini kita luruskan dulu ke arah kanan dua-duanya ya teman-teman ya. Nah nanti posisi masuknya roda tuh miring begini ya teman-teman ya. Nah ini kita dorong ke kiri. Nah seperti ini teman-teman ya. Nanti udah masuk ya teman-teman ya. Nah, ini udah masuk semua bagian atas dan bawah, tinggal kita dorong ataupun kita tarik menggunakan tracker bagian as rodanya supaya dia masuk ke lahar 6204 sebelah bawah itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Nah ini sekarang saya mau pasang dulu ya as rodanya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman as rodanya. Pokoknya saya yakin teman-teman udah pasti bisa ngelakuin di rumah ya. Ini kita masukkan seperti ini dulu teman-teman ya. Kita masukkan bagian atas dan bagian bawah ya. Sekiranya udah masuk, udah pas,
teman-teman bisa tarik as rodanya ke bawah menggunakan tracker, ataupun nggak punya tracker teman-teman pukul pelan-pelan aja ya menggunakan palu karet. Jangan pakai palu besi, nanti as rodanya jebir ya teman-teman ya bagian lahar kanan. Nah ini sekarang kita pasang kembali giginya satu persatu seperti semula ya. Nah kalau posisinya udah masuk semua seperti ini teman-teman ya, tinggal teman-teman kasih lem terus pasang backing, lalu pasang rekes kanannya ya teman-teman ya. Nah rekes kanan udah kepasang ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan baut ini ya, ini adalah baut yang patokan ya, tingginya yang di dalam sini ini nggak boleh melebihi tinggi baut ini ya, karena nanti akan nyangkut ya, nyangkut ke kipas. Nah pokoknya teman-teman perhatikan dulu baut yang ada di tengah ini, baru nanti teman-teman sisanya pasang di bagian luar ya, bagian sini ataupun bagian lain-lainnya nggak masalah itu ketukar, tapi kalau yang di dalam ini nggak boleh ketukar ya teman-teman ya, hati-hati. Nah setelah itu saya akan pasang kembali gigi primer ya, yang menyangkut ke arah krukas, tapi jangan lupa kita pasang dulu sepinya ya teman-teman ya. Kita masukkan sepinya, hati-hati jangan sampai jatuh nanti masuk ke dalam mesin ya. Kalau posisinya lagi kayak gini sih nggak masalah ya teman-teman ya, mau jatuh ke mesin tinggal teman-teman bolak-balik mesinnya juga, nanti dia keluar lagi sepinya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masukkan giginya. Nah pastikan mangkoknya yang kelihatan giginya seperti ini teman-teman ya, karena tempat lain itu nggak kelihatan ya, nanti mentok ya. Nah ini kita posisikan seperti ini, pastikan nggak kebalik bagian atas dan bawah. Kita paskan dengan sepinya pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk. Sepinya kita posisikan, lalu setelah itu kita masang ringnya ya teman-teman ya, ring terus murnya ya teman-teman ya. Nah ini ringnya nggak saya ganti ya teman-teman ya, karena harganya lumayan ya. Nah ini tinggal kita lanjut pasang murnya ya. Nah ini efek mur kalau sering dikemplang, terus krukasnya juga sering dikemplang, dratnya bermasalah. Nah ini saya kencangkan menggunakan torsi ya, supaya lebih terjaga ya kekencangannya. Lalu setelah itu kita bengkokkan plat ataupun ringnya ya, untuk mengunci ringnya ya, tapi bukan diantem murnya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti malah sekali belah mesin ganti mur, sekali belah mesin ganti mur, kan merepotkan ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita pasang lagi mangkokan pernya ya. Ini pastikan ada sepinya ya teman-teman ya, seperti ini. Nah kita paskan dengan cowakan lubang sepi yang ada di as Borobudur. Nah masukkan perlahan-lahan aja ya teman-teman ya, pastikan sepinya udah pas di posisinya. Kita coba putar-putar. Nah ini udah masuk ya teman-teman ya. Kita pasang lagi ring dan murnya ya teman-teman ya. Nanti kita pasang kampasnya menggunakan tracker seperti biasa. Nah ini saya kencangkan lagi menggunakan torsi ya teman-teman ya. Nah ini udah oke ya. Nah ini kampas kopling juga udah kepasang, semuanya udah kepasang juga ya. Berikut juga dengan gobangan. Sekarang kita tinggal tutup koplingnya, tapi pastikan juga kondisi setut kuningannya itu aman ya. Nah kalau ini udah kemakan ya teman-teman ya. Sebenarnya hal seperti ini kadang suka dilihat sepele ya, tapi efeknya lumayan ya. Mohon maaf teman-teman ya, ini mesinnya udah kepasang, tadi baterainya low ya, jadi nggak bisa videoin proses-proses pemasangan kopling dan tromol ya. Nah ini kondisi kabel-kabel udah saya pasang kembali seperti semula teman-teman. Ini tinggal kita isi bensin dan kita coba nyalakan ya. Nah ini saya cek dulu kondisi karbunya dan selang bensinnya. Ini alhamdulillah udah aman. Sekarang kita tinggal coba tes nyalakan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mesin udah nyala. Ini tinggal kita diamkan dulu beberapa saat biar mesinnya itu part-partnya saling berkenalan lah teman-teman, biar lebih lancar ya. Nah ini untuk lampu-lampu juga udah oke, klakson juga sudah oke juga ya teman-teman ya, karena permintaan ownernya untuk menyalakan lampu depan dan belakang serta menghidupkan klakson ya teman-teman ya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Tak lupa juga kami meminta dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel kami supaya kami lebih bersemangat lagi dalam memberikan tutorial-tutorial tentang pengerjaan Vespa.
dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.